Halo sahabat SJTV, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di episode Ruang Mahasiswa kali ini, kita akan melanjutkan penampilan Teater Patri hari kedua yang berjudul Persembunyian. Bagi yang belum menyaksikan bagian pertama, bisa lihat di episode sebelumnya ya. Sudah penasaran dengan akhir dari cerita tersebut? Yuk langsung kita saksikan Persembunyian dari Teater Patri. Waduh, main kuda-kudaan kok di luar. Aduh, sedang eksplorasi lahan saya. Wah, jangan-jangan kayak siapa tuh? Sudah saya eksperimen. Jalan, bikin aja. Semprong. Lagian sih itu nungging-nungging segala. Tentu jadi pusat perhatian lah. Enak aja. Sedang ngapain sih, Pak? Mau pakai acara nungging-nungging begitu? Sini. Itu di sana kok banyak polisi. Ada apa memang? Rumah itu ada terorisnya. Oh itu cuma agenda rutin tiap bulanan. Agenda rutin gimana? Itu rumah si Sakiem, orang gila yang suka keliling kampung ini sambil orasi politik atau deklamasi puisi itu loh, tahu kan? Sebentar. Benar pernah mimpi tentang orang yang seperti itu? Aku juga sepertinya pernah mimpi kayak gitu. Teruskan. Dia itu gila, gara-gara gagal jadi caleg waktu pencalonannya yang kemarin. Dengar seharusnya ludes buat pencalonannya, tapi malah nggak jadi. Akhirnya gila deh, gara-gara dia gila, seluruh keluarganya jadi ikutan depresi. Dia kan seperti kepala rumah tangga, semacam imam lah. Kalau imamnya sujud, makmumnya ikutan sujud dong. Keluarganya banyak. Nggak juga, cuma suami sama 4 anaknya. Tapi suaminya udah mati gantung diri. Gak kuat deh istri sama anak-anaknya kayak gitu. Terus anaknya tinggal 2. Soalnya semalam mati lagi 1. Kamu mau mati kayak hewan aja. Kasih nilai empati dong. Memang faktanya begitu. Memang. Suami sama anak-anaknya udah kayak punya agenda rutin buat mati gantung diri. Hitungannya udah pas. Sebulan yang lalu si Monok, anak yang paling tua, yang mati gantung diri. Tepat sebulan setelah bapaknya mati serupa. Sekarang si Esther, anak keduanya yang ikutin kelakuan abangnya. Makanya orang di kampung ini gak heran sama yang gituan. Di kampung kayak gini. Iya. Jangan heran, Pak. Itu belum seberapa. Bapak kan baru sehari tinggal di sini. Aduh, ada aja pusing. Mau kemana? Aku ke dalam saja, pusing di sini. Apa pejabat di kampung ini tidak ingin bertindak? Kan kasihan kalau terus-terusan mati gitu. Bapak lupa ya, baru kemarin kita ngomong beginian. Yang mana? Orang-orang di sini nggak ada yang peduli sama urusan dapur orang lain. Saya juga tahu, tapi ini urusan kemanusiaan. Aduh. Di luar sana, orang yang main matiin orang lain aja gak masalah. Ini kan mereka membunuh dirinya sendiri. Apa ada yang salah dengan kemanusiaan? Tidak ada yang ditindas dan tidak ada yang menindas hak asasi manusia. Kok main tinggal gitu aja. Suara kamu itu tidak pernah konsisten. Kalau pakai piano, kadang masuk, kadang enggak. Kalau pakai gitar, sama sekali suara kamu nggak masuk. Sudah berapa kali kamu menyanyi? Masih saja nggak konsisten. Aduh. Nanti capek, Pi. Itu saja jawaban kamu. Selalu itu. Itu jawaban orang lemah. Bagaimana kamu bisa menjadi penyanyi hebat? Jika sedikit-sedikit lelah, sedikit-sedikit capek. Bagaimana kau harus konser untuk keliling berbagai kota? Karena penyanyi hebat itu punya kondisi fisik yang kuat. Ayo latihan lagi, diulang yang tadi. Sekarang coba dimulai dari nada D saja. Suara menjelma pagi yang sunyi sebelum fajar. Anjing itu bangsat. Dia sebenarnya lebih maling daripada kucing.
pura-puranya dia jadi hewan kepercayaan polisi. Jadi sahabatnya polisi buat cari maling. Kalau polisinya percaya sama anjing, yang maling dan copetnya itu berarti polisinya apa dong? Lalu apa yang tidak maling dan tidak copet di dunia ini? Kalau duduk-duduk terus begini enak, bisa bermimpi jadi orang kaya. Duduk saja bisa kaya raya, gak perlu ikut-ikutan politik mencari duit. Udah bang. Lagi sakit bang, lagi gak kuat. Bang Leo sakit pakai gini terus. Begitu dulu. Bang, henti leha. Ya sakit gini terus. Sekarang lagi gak enak badan. Gak bisa, pokoknya malam ini lo mesti lurus teman gua. Jangan lo, tidak. Udah. Setan, tolong, tidak malu. Aku udah. Udah. Kamu pikir aku wanita lemah? Hah? Kamu pikir kamu bisa menangkanku? Iya. Apa yang kamu mau sebenarnya? Si Tera butuh penyumbang sungguhan. Mau dibawa kemana? Masa depan nanti. Kalau saya bapak saja nggak diakui. Iya. Aku pasti ngerjain kamu. Ya sabar dong. Mulutmu itu lecek. Suka bohong. Apa kau pikir aku tidak mengerti? Kalau apa yang kau bicarakan di TV, semua itu omong kosong. Baik kalau gitu. Besok kalian semua saya pindahkan ke apartemen. Anjing, aku nggak butuh apartemen goblok. Aku butuh punya Tera bapak yang sah. Kalau kamu nggak mau, akan kubunuh satu persatu keluargamu. Lantas akan kubakar rumah ini sampai kamu mati. Jangan, Ella. Jangan. Gimana selalu mengejar? Kau itu mending main sahabat laju. Kau baru pakai kita. Setan! Ini ternyata bukan mimpian. Apaan sih? Suara itu, Hans. Suara yang ku dengar semalam. Anjing itu kan. Aku tidak bisa tidur. Aku benci suara-suara itu. Sudahlah Yosi, kita tidur saja. Gila kamu, Hans. Siapa orang di dunia ini yang bisa tidur dengan suara seperti ini? Suara ini seperti neraka, Hans. Orang-orang yang lain juga sudah tidur kok. Kamu bilang ke aku kan, kalau di persembunyian ini kita mencari ketenangan, kita melupakan semua yang kita lakukan. Kalau seperti ini, apa bedanya dengan rumah kita dulu? Sedikit-sedikit kacau, sedikit-sedikit suara berteriakan, sedikit-sedikit bir pecah, gelas pecah. Iya, aku tahu. Kamu mungkin belum terbiasa. Nanti juga kamu terbiasa kok. Orang-orang lain juga sudah tidur. Enggak, aku merasa ini bukan tempat kita. Tempat ini sama dengan di rumah kita dulu. Suara Hansen, Cika, Noi, Mama, semua kalau sedang berdatang jadi meracau seperti ini. Biarkan mereka semua begitu. Toh sekarang semua harta itu kita miliki kan? Untuk apa mesti kau ingat masa lalu? Kau sendiri kan yang bilang begitu kemarin. Lantas, kalau di sini suasananya seperti ini, apa bedanya kita bersembunyi sama tinggal di neraka seperti dulu? Setidaknya di sini orang tidak mengenali siapa diri kita sesungguhnya. Itu saja yang perlu kau pikirkan. Jangan yang lain. Heran sama orang kamu. Tahu tangannya berat begitu mereka tidak mau tabrak. Kamu sudah terbawa emosi. Siapa yang tidak emosi, Hans? Orang sedang tidur di gang seperti ini. Kamu lupa? Dulu kamu minta tempat yang orang lain tidak mau kita urusan orang. Ya di sini tempatnya. Jangan-jangan orang juga tidak mau saling ganggu. Oh. Kamu lupa dengan Jihan. Saudaramu yang akunya maling kelas kakap itu. Dia ditangkap dalam sebuah persembunyian di apartemen. Dia tidak tahu jika tetangga kamarnya adalah seorang intelijen. Tempat-tempat seperti itu yang kalau mudah terlacak sebagai tempat persembunyian bajingan seperti kita. Sudahlah, kita harus bersabar.
Sudahlah. Setidaknya di tempat ini kita bisa dengan mudah mengganti identitas kita tanpa meninggalkan jejak. Bunuh mereka, Hans. Siapa? Orang-orang yang mengganggu kenyamanan tidur kita. Ngawur. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka tidak berbahaya untuk kita. Hanya orang-orang berbahaya dan berpotensi berbahaya yang wajib kita bunuh. Mereka membahayakan ketenangan kita, Hans. Lebih berbahaya kamu. Kita terus memanggil seperti itu. Maaf, Rojo. Sekarang tidurlah. Sebentar lagi mereka pasti berhenti. Nanti aku akan tanya kepada Jimmy apa yang sebenarnya terjadi di rumah-rumah itu. Ayo tidurlah. Hal itu wajar. Saya rasa bapak dan keluarga hanya perlu adaptasi saja. Nanti juga bakal menganggap itu wajar-wajar saja. Seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adaptasi perilaku, biar tidak kaku. Juga sebuah lirik lagu yang pernah saya dengar. Tapi itu kan mengganggu. Masa tidak ada tindakan tegas yang bisa membuat mereka berhenti teriak-teriak? Atau minimal kegiatan rutin itu tidak dilakukan 5 hari. Diganti saya hari gitu. Tidak bisa sih. Pak Brojo, ada pepatah mengatakan di mana-mana di dunia kalau ada sebuah rumah, maka disitulah terpusat sebuah budaya dan tradisi. Kalau sebuah rumah punya budaya dan tradisi yang berbeda dengan rumah yang lain, kita harus menghargainya dong. Meskipun itu mengganggu ketenangan orang lain. Saya rasa itu hanya perasaan subjektif Pak Brojo saja. Pak Brojo harus maklum, perbedaan adalah sebuah ciri mutlak yang khas dari dunia yang tidak serba seragam ini. Nyeramain saya. Nah, itu juga bagian dari adaptasi Bapak yang tidak sempurna. Maksudnya, sudah tahu saya kalau ngomong gayanya begini, masih saja protes. Ya sudah, sekarang sampaikan saja pada saya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah-rumah itu. Ini sebenarnya keluar dari koridor wilayah kerja saya. Tapi berhubung saya memahami apa yang Bapak dan keluarga rasakan, jadi baiklah, saya akan mengatakannya kepada Bapak. Sudah, jangan bertele-tele. Yaudah, ya ikut saya. Nanti semua pertanyaan Bapak saya jawab. Besok kamu harus all out dalam menunjukkan kualitas kamu. Kalau kamu gagal lagi,
rumah Dasiman. Orang itu punya keinginan besar menjadikan anaknya penyanyi terkenal. Bedanya apa? Sudah terdeteksi. Kadang anaknya dilatih nyanyi pop, kadang dangdut, kadang keroncong. Rock? Iya. Kalau nyanyi anaknya sering pakai rock, biar lebih feminin. Belum selesai. Lalu anaknya sendiri bagaimana tuh? Suka dengan semua itu? Sukanya sih suka, tapi pada dasarnya anaknya memang tidak terlalu punya bakat menyanyi. Mau dilatih kayak apa juga suaranya bakal gitu-gitu aja. Saya ingat kata teman saya yang penyanyi, waktu jadi juri acara kontes penyanyi, teknik vokal itu dapat dipelajari, tapi karakter vokal itu bawaan dari orangnya. Mau kayak gimana juga gak bakal enak. Oh, bisa gitu? Iya, karakter vokal sendiri gitu. Males. Ayo. Setan, tiap hari selalu janji. Aku bosan makan janjimu. Kau minta aku tidak berlanjut lagi, tapi kau sendiri tidak pernah mau mengikuti tanganku. Tunggu saja, kalau terus begini, aku benar-benar bisa nekat. Ini nih, yang paling mengganggu tidur saya dan istri saya. Semua orang juga ngomong begitu. Tapi dulu, sekarang orang-orang fan-fan saja. Ini rumah siapa? Ini rumah Laila, perempuan 26 tahun yang jadi istri simpanan pejabat eselon 1. Namanya Kak Budin. Sejak awal Kak Budin memang sering kesini. Si Laila memang sering berantem sama dia. Dulu, orang kiranya dia masih terlalu muda untuk jadi istri, apalagi istri simpanan. Makanya masih labil. Tapi kabar terakhir yang dapat saya simpulkan dari pertengkaran mereka, ternyata si Laila minta dikawin secara sah oleh Habudin, sambil mengancam bakal menghabisi satu persatu nyawa keluarga Habudin kalau keinginannya tidak dipenuhi. Alasannya, kalau di kartu keluarga diterangkan si Laila tidak bersuami dan anaknya tidak berayah. Lalu Habudin takut? Iyalah, goblok dia, sama ancaman perempuan saja takut. Jangan salah. Orang-orang di belakang Laila itu banyak sekali. Tinggal mengajukan tunjuk saja. Itu kacung-kacung Laila bakal menghabisi keluarga Habudin. Oh iya maklum. Sebelum dinikahi Habudin, Laila itu primadona kampus ini. Sekali. Tapi kan Habudin bisa saja membuat yang lebih kuat dari Laila. Kenapa tidak pernah nonton TV ya? Habudin itu politisi yang paling banyak musuhnya. Maka ia teliti dengan ancaman. Lalu Habudin terus merayu menenangkan hati Laila agar tidak maju lagi. Di sinetron. Iya. Sabar. Tahu diri sedikit. Dunia ini panggung sandiwara. Yang ini waktu dari kotanya ya? Kenapa emangnya? Apa tidak bisa mendeteksi kejadian apa yang ada di dalam? Bisa? Ya udah ayo kita jalan. Tapi kan saya butuh jawaban. Tapi kan Bapak sendiri sudah tahu jawabannya. Maksud saya, di balik orang yang sama-sama birahi itu loh. Yang birahi sih kayaknya cuma satu, yang satunya enggak. Sudah, langsung penjelasan. Itu rumah Yaman sama istrinya. Mereka belum punya anak. Si Yaman suka lihat bokep sama baca kitab apa tuh yang dari India. Apa Barata? Bukan, yang tentang gituan. Sama Sutra, ya itu. Si Yaman suka banget baca kitab itu. Katanya, di dalamnya ada penjelasan tentang eksperimen gituan. Makanya yang mempraktekannya kepada Juleha istrinya. Tapi si Yaman memang kelewatan. Nafsunya tinggi betul. Kalau lagi sedang pengen gituan, nggak peduli tempat, waktu, sama kondisi istrinya. Belum lagi kalau istrinya sedang tidak pengen. Malah disuruh pakai gaya yang aneh-aneh. Tidak jarang istrinya menjerit kesakitan. Tahu orang-orang kalau lagi gituan. Paling emang benar-benar tersiksa kali ya. Aneh. Iya aneh. Sebelum gituan istrinya suka cem-cem gitu. Maksudku keluarga yang aneh. Ini dasar kaum perempuan dalam seksualitas itu namanya. Ayo. Seragam. Ini adalah sebuah kehormatan profesi yang menjanjikan. Sebuah seragam, sebuah simbol kekuatan. Orang-orang sebenarnya tahu kalau yang pantas mengenakan seragam-seragam seperti ini adalah anjing-anjing, bukan babi hutan seperti ini. Anjing-anjing di seragam itu membabi buta kalau mengusir kecoa-kecoa
yang sedang berkerumun di pinggir jalan. Belum lagi anjing-anjing yang berseragam lain. Mereka menembaki kecoa-kecoa yang sedang tidur di gorong-gorong. Apa salah kecoa-kecoa itu? Kamu tahu apa salah kecoa-kecoa yang ingin hidup itu? Anjing-anjing berseragam itu mengusirnya. Ayo, kalau lama-lama di sini bisa ikutan gila kita nanti. Bagus aja. Ngomong dulu pada saya, apa salah kecoa-kecoa itu? Kalau kalian gak ngomong, kutembak kalian. Aku ini adalah anjing yang pura-pura menjadi aparat penegak hukum. Suasana ini sangat parah, Jimmy. Apa pejabat di kampung ini tidak ingin bertindak? Pak Brojo, sudah saya katakan, orang di kampung ini tidak ada yang merasa terganggu dengan semua itu. Baru kali ini saja saya mendapatkan laporan beginian. Oke, kalau begitu saya akan melapor ke kamu untuk pertama kalinya. Besok saya ke kelurahan. Silakan, silakan. Kalau Bapak mau melapor, itu berarti Bapak tidak konsisten dengan omongan Bapak. Hubungan yang mana? Katanya tidak ingin urusan rumah tangganya dicampuri oleh orang. Tapi kenapa Bapak duluan yang mencampuri urusan rumah tangga orang? Maksudku bukan gitu. Tapi ini memang sudah kelewatan banget. Saya dan istri saya terganggu. Ingat loh Pak, tidak ada yang bermaksud mengganggu. Hanya Bapak sendiri yang merasa terganggu. Enggak. Pokoknya saya tidak terima. Saya akan lapor. Pada siapa? Polisi. Suara Bapak, istri Bapak rupanya. Istri saya mengigau. Aku tidak bisa tiduran. Baiklah, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan semua ini, terpaksa saya akan pergi. Terserah kamu mau ikut atau tidak. Bentar.
jangan ngomong tentang pembunuhan lagi. Aku sudah bosan, sudah muak. Tenang. Jaga emosi kamu. Jangan lakukan itu, Yosi. Aku akan menembakmu, Hans. Ternyata aku juga penakut, Hans. Kamu ini marah sekali. Kenapa? Kau takut? Apa kau seorang suami yang lemah? Ingat, Hans. Kau sudah bunuh pengacara keluarga orang tua saya, merampok semua harta warisan, membunuh aparat kelurahan, membunuh. Cukup, Yosi! Wow, kau menghentikan reklamasiku. Kurasa kau sudah cukup untuk berani melakukan permintaan Tuhan. Sekarang keluarlah. Ambil pistol ini. Ambil. Ayo ambil. Suamiku yang pemberani. Sekarang akan aku bukakan pintu rumah ini. Bunuh mereka sekarang juga. Belum berani? Baiklah, kalau kamu tidak berani keluar untuk membunuh mereka, maka aku yang akan keluar. Yosi, apa yang kamu lakukan? Mengatakan kepada semua orang bahwa kau adalah seorang pembunuh yang sedang bersembunyi. Yosi! Hanya ada 3 kali hitungan yang disediakan untuk Tuhan. 1, 2, 3. Suamiku yang sangat pemberani dan bukan berbeda. Keluarlah. Ayo keluarlah. Yosi! 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 Apa itu? Saudara-saudara, warga unjuk rasa. Tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kesalahan. Aku mencintaimu, Hans. Aku mencintaimu, Yosi. Akhirnya penampilan yang menghabiskan 2 episode Ruang Mahasiswa selesai sudah. Gimana, udah gak penasaran lagi kan? Sudah tahu arti dari persembunyian? Apakah kita bisa bersembunyi dari hal-hal yang pernah kita lakukan? Bagi yang paham dan tahu, silakan ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa sahabat SCTV, sampai jumpa di program-program berikutnya. Salam Ruang Mahasiswa. Teater Patri!